Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan aku Amel selaku podcaster 1 dan kali ini aku ditemenin oleh Halo semua, aku Catherine selaku podcaster 2. Selamat datang kembali di podcast Siniar Hukum 2024. Bagaimana nih KBM FH? Masih semangat kan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya yang gak kalah menariknya loh? Pastinya dong Cat, masih harus semangat. Apalagi informasi yang disampaikan oleh narasumber tentunya sangat insightful dan berguna banget nih buat KBM FH UPN Veteran Jakarta. Oleh karena ini, kali ini aku dan Katy gak cuman berdua nih. Kita ditemenin oleh salah satu narasumber, yaitu Ibu Dr. Mutia Sakti SHMH selaku dosen hukum dosen hukum bisnis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Halo pagi semuanya, alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah, kami di sini sangat senang sekali dapat diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai konsentrasi studi yang ada pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, khususnya dalam hukum bisnis. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada KBM FH. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Sakti, saya dosen Fakultas Hukum di bidang hukum bisnis yang kebetulan di periode kali ini menjadi pelaksana tugas dalam koordinator program studi program sarjana. Baik Ibu, selanjutnya saya izin menjelaskan sedikit terkait riwayat pendidikan Bu Mutia ya. Bu Mutia menempuh pendidikan S1 Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2011 sampai 2015 dengan konsen perdata dan menempuh pendidikan S2 di Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2015 sampai 2017 dengan konsentrasi hukum bisnis dan selanjutnya menempuh pendidikan S3 di Hukum Universitas 11 Maret tahun 2019 sampai 2023 dengan konsentrasi hukum bisnis. Baik Bu, selanjutnya kami mengundang Ibu untuk diskusi seputar konsentrasi studi yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta terkhusus dalam bidang hukum bisnis. Jadi saat semester 3 ini aku dan Katy sedang belajar salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan konsentrasi hukum bisnis, yaitu hukum dagang nih teman-teman. Nah, sepemahaman aku, definisi dari hukum dagang yaitu hukum yang mengatur perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Nah, dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi Bu, mungkin adakah korelasi antara hukum dagang dengan hukum bisnis, ataupun mungkin Bu Mutia boleh nih Bu menjelaskan definisi dari hukum bisnis itu seperti apa ya Bu? Oke, teman-teman semuanya, kalau untuk tadi yang sudah diutarakan oleh temannya mengenai hukum dagang, betul bahwa memang ini berkaitan dengan kegiatan komersial atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu usaha yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Nah, sama halnya dengan hukum bisnis ini juga berkaitan dengan hal-hal seputar itu. Tapi hukum bisnis ini kurang lebih luas korelasinya dengan si hukum dagang tadi, karena bukan cuma berkaitan dengan transaksional, tapi juga berkaitan dengan perizinannya, kemudian bagaimana perindustriannya ataupun hal-hal lain yang dia sifatnya lebih kompleks. Bahkan dari unsur-unsur perusahaan, organ-organ dan juga pelaksana-pelaksananya di dalam perdagangan tadi, karena perdagangan kan gak cuma kita bisa lakukan individu dengan individu, tapi juga badan hukum, kemudian badan-badan yang lebih besar lagi, organ-organnya itu seperti apa. Itu sih kalau hukum bisnis. Tujuannya sama sebetulnya, mempelajari berkaitan dengan hal-hal yang komersial. Baik Bu, berarti memang ada ya korelasinya antara hukum bisnis dengan hukum dagang, yaitu termasuk komersial dan memperoleh keuntungan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari KBM FH ya Bu, ada yang menanyakan mereka masih ada yang bingung Bu terkait perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dengan hukum bisnis. Mungkin boleh Bu dijelaskan terkait persamaan dan perbedaannya tersebut, dan pertanyaannya itu dari Rasya Arafah angkatan 2023. Mungkin boleh. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau terkait dengan perbedaan hukum perdata dengan hukum bisnis, sebetulnya hukum bisnis ini adalah bagian tertentu dari hukum perdata yang dia sifatnya khusus. Dulu makanya kan tadi dijelaskan sama temannya, riwayat pendidikan saya S1 S2-nya di UPN, tapi waktu di S1 dulu teman-temannya nggak sebanyak yang sekarang. Sekarang satu angkatan mungkin bisa sampai 480 mahasiswa. Tapi waktu dulu saya kuliah, satu angkatan tuh cuma berkisar 90 ataupun 100 mahasiswa. Jadi konsentrasinya terbatas hanya perdata dan pidana aja. Nah,
Tapi kemudian di dalam mata kuliah tadi kita merasa kalau perdata ternyata kayak gini aja nih, ternyata butuh konsentrasi yang lebih banyak lagi di kalangan luas, karena kan ternyata profil lulusan atau orang-orang yang lulus dari Fakultas Hukum ini nggak cuma pengacara ataupun tempat-tempat lain yang sifatnya langsung ke hukum, bisa yang masuk lagi ke pekerjaan-pekerjaan yang memang dia nggak bersentuhan dengan hukum tapi di perusahaan. Jadi perbedaannya antara perdata dengan si bisnis tadi, bisnis ini adalah salah satu cabang independen sebenarnya di luar hukum perdata yang dia cakupannya lebih luas. Jadi tetap membahas mengenai transaksional, kemudian konsensus antara beberapa pihak satu dengan yang lainnya, tetapi ini lebih luas karena tadi berkaitan lagi dengan perizinan, badan perorangan, kemudian badan-badan yang dia sifatnya lebih khusus lagi. Itu untuk perbedaannya. Baik Bu, mungkin kalau untuk persamaannya antara hukum bisnis dengan perdata itu seperti apa ya Bu? Oke, untuk persamaannya dia sama-sama untuk mengatur kegiatan yang komersil atau kegiatan-kegiatan aktivitas perdagangan. Jadi segala hal yang sifatnya bisnis, pasti bisnis identik dengan uang kan. Ada yang bilang hukum dibisnisin atau plesetan-plesetannya. Jadi sama-sama mengatur mengenai transaksional. Pasti ada lebih dari satu pihak yang terlibat di dalam hukum bisnis ataupun dalam hukum perdata. Hukum perdata pun demikian. Pasti dia ada lebih dari satu pihak yang saling berkorelasi atau berhubungan. Baik Bu, ternyata seperti itu ya untuk persamaan dan perbedaannya antara hukum perdata dengan hukum bisnis. Mungkin buat teman-teman tadi yang masih bingung antara perbedaan dan antara hukum perdata dengan hukum bisnis, bisa jadi memahaminya ya setelah dari apa yang Bu Mutia sampaikan tadi. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya Bu mengenai ruang lingkup. Nah, untuk ruang lingkup dari hukum bisnis itu mencakup apa saja ya Bu? Oke, sebetulnya ruang lingkup hukum bisnis ini lebih luas. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang ambil tugas akhir di hukum bisnis, itu nggak melulu mengenai perlindungan, regulasi ataupun lain-lainnya. Jadi boleh di dalam hukum bisnis itu bahas mengenai perizinannya, karena sekarang perizinan banyak dibahas nih teman-teman, dari mulai perizinan badan perorangan akibat dari adanya undang-undang cipta kerja. Kemudian berkaitan, kalau perizinan berarti kaitannya dengan administrasi negara atau berkaitan dengan birokrasi dan lain-lainnya. Berarti udah ada hubungannya nih si hukum bisnis dengan administrasi. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan kita jajan-jajan online ataupun kita belanja-belanja, ada perjanjian. Kalau ada wan prestasi, masuklah tuh si hukum perdata di dalamnya. Kemudian kalau misalnya adanya penipuan di dalam perdagangan, maka hukum pidana juga masuk. Jadi segala aspek di dalam bidang hukum itu bisa dikorelasikan dengan hukum bisnis. Jadi cakupannya luas. Jadi untuk teman-teman yang ngambil hukum bisnis, dia arahnya bisa kemana-mana. Bahkan tadi administrasi negara pun dia bisa masuk. Baik, ternyata ruang lingkup dari hukum bisnis ini cukup luas ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Administrasi negara bisa masuk, terus perjanjian jika ada prestasi, hukum perdata bisa masuk, lalu ada juga penipuan, hukum pidana bisa masuk. Ya ternyata cukup luas sekali ya. Saya pun baru tahu nih Bu, karena saya pribadi masih menempuh di semester 3, jadi saya juga masih bingung lah untuk mencari konsentrasi ini. Nah, teman-teman, apa yang telah disampaikan Bu Mutia tadi menjadi pengantar yang menarik untuk kita untuk membahas lebih lanjut mengenai konsentrasi studi hukum bisnis. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya dulu nih Bu, sebelum masuk ke sesi pertanyaan lagi dari KBM FH, yaitu apa saja mata kuliah dasar yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah konsentrasi hukum bisnis, dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengambil mata kuliah konsentrasi hukum bisnis? Oke. Kalau mata kuliah dasar atau mata kuliah prasyarat sekarang kayaknya karena kita S1-nya S1 Prodi Hukum biasa, jadi belum ada mata kuliah hukum bisnis yang jadi mata kuliah dasar, tapi prasyaratnya ada di hukum perdata dan hukum dagang kalau nggak salah. Jadi harus mahasiswa itu pertama kali tentunya kan PIH PHI-nya harus lulus, baru dia bisa ngambil perdata. Habis itu perdata baru ke hukum dagang. Nah setelah di hukum dagang, jadi dia baru bisa ambil mata kuliah terkait dengan hukum bisnis. Karena ya kalau ditanya prasyaratnya apa, paling dasar pasti PHI dan PIH, karena dia di dalamnya mengatur mengenai hukum positif dulu. Habis itu baru hukum perdata dan juga hukum dagang. Itu yang paling inti, karena kita memang belum disusun untuk adanya mata kuliah hukum bisnis sebagai mata kuliah dasar, karena memang prodinya adalah prodi S1 hukum yang biasa. Nah memang direncanakan di tahun depan mungkin kita akan buka prodi S1 khusus untuk hukum bisnis. Nah itu baru prasyaratnya nanti ada hukum bisnis secara khusus. Jadi mereka nggak perlu belajar lagi, bukan nggak perlu, tapi mereka
akan lebih sedikit mempelajari mata kuliah dasar yang ada di S1 hukum. Jadi mereka akan lebih difokuskan ke hukum bisnis. Itu kurang lebihnya mengenai mata kuliah dasar. Kemudian persiapannya apa? Persiapannya sebenarnya klasik sih ya. Kalau yang namanya mahasiswa fakultas hukum kan ya berorganisasi ataupun berkegiatan di luar itu harus, tapi diusahakan kegiatannya di luar itu diimbangi dengan apa yang mau kita ketahui dari apa yang mau kita tekuni. Misalnya dia mau atau tertarik dengan aktivitas peduli lingkungan. Nah, di dalam peduli lingkungan itu tadi bisa diambil mengenai bagaimana adanya praktik greenwashing, atau bagaimana dia ini ceritanya si perusahaan A dia gembar-gembornya ramah lingkungan nih ke masyarakat. Jadi adalah misalnya produk A ini pakai kemasan ramah lingkungan, jadi banyak konsumen menarik ataupun dia belanja. Itu kan termasuk strategi marketing dari hukum bisnis, tapi dihubungkan dengan segi lingkungan. Nah, itu yang perlu kita teman-teman sendiri peduli dulu terhadap apa yang ada di sekitar kita, baru kita hubungkan dengan oh ternyata ini bisa nih ditarik ke dalam hukum bisnis. Gimana nih tanggung jawab perusahaannya, gimana nih perlindungan ke investornya, bagaimana tanggung jawab dari si perusahaan kliennya, bagaimana tanggung jawab sama si sekitar lingkungannya. Nah, itu yang perlu dicari dulu. Jadi sebetulnya kalau apa yang dipersiapkan nanti minatnya itu timbul sendiri karena kita sehari-hari udah ngalamin gitu sih. Baik Ibu, berarti untuk mata kuliah dasar untuk sekarang tuh belum ada. Namun dari semester 1 harus lulus sudah dengan mata kuliah PIH dan PHI sehingga dapat mengambil perdata. Jika perdata sudah lulus dapat mengambil hukum dagang, lalu kita bisa lanjut ke mata kuliah konsentrasi hukum bisnis. Bukan, klarifikasi. Untuk mata kuliah dasar untuk di prodi sekarang adalah hukum dagang. Jadi hukum dagang harus lulus dulu. Kalau harus lulus dulu berarti kan dia jadi mata kuliah dasar. Kan di semester 3 ada mata kuliah hukum dagang. Kurang lebih dia belajar mengenai organ-organ PT, yayasan. Nah, itu akan dipakai terus sampai akhir terkait dengan nantinya hukum bisnis. Bagaimana nanti kita belajar hukum perusahaan, kemudian belajar investasi, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen dan lain-lainnya, itu semuanya arahnya ke sana. Gitu. Oke, ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya ini merupakan salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh KBM FH, yaitu adakah rekomendasi buku-buku yang biasa Bu Mutia baca terkait mata kuliah konsentrasi hukum bisnis? Oke, terkait dengan buku, sebetulnya kalau sekarang jujur saya udah mulai nggak baca buku karena memang buku-buku sekarang jarang ada yang update. Tapi lebih suka baca artikel ilmiah ataupun jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan, karena itu kan dia lebih update dan juga dihubungkan dengan apa yang terkini. Tapi kalau untuk mau tahu dasar-dasar mengenai hukum bisnis itu sendiri, bisa teman-teman baca mengenai bukunya hukum bisnis karyanya Munir Fuadi. Itu udah lama sebetulnya bukunya. Kemudian ada juga judul buku yang mengenai peran hukum dalam bisnis. Jadi untuk tahu bagaimana si hukum ini berperan di dalam hukum bisnis. Tapi tadi baiknya ya juga dibarengi dengan baca-baca artikel dengan yang ada di sekarang. Karena perkembangan hukum kan pasti pesat, sedangkan buat buku pasti nggak sebanyak yang dibuat di artikel. Nah, baik teman-teman, berarti untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan mata kuliah konsentrasi hukum bisnis, bisa banget untuk membaca artikel dan jurnal ilmiah, dan mungkin dibarengin ada tadi buku mengenai hukum bisnis dari Munir Fuadi. Baik, saya izin lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari KBM FH, ada dari Restu Juliana, masih angkatan 2023, yaitu pertanyaannya terkait prospek kerja apa saja ya Bu yang menjanjikan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengambil konsentrasi hukum bisnis. Baik, saya izin lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari KBM FH, ada dari Restu Juliana, masih angkatan 2023, yaitu pertanyaannya terkait prospek kerja apa saja ya Bu yang menjanjikan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengambil konsentrasi hukum bisnis. Prodi kita sendiri ada yang namanya profil lulusan. Nah, kalau untuk di profil lulusan kita dari mulai peneliti, karena S1 ya, belum bisa jadi akademisi, peneliti, kemudian juga in-house counsel atau pengacara private, kemudian terkait juga konsultan. Nah, itu bisa masuk ke dalam ranahnya hukum bisnis. Bahkan untuk aparatur negara seperti jaksa dan hakim pun juga bisa untuk diperlukan dari hukum bisnis, karena dia kasus-kasus sekarang itu sudah banyak yang mulai berkembang. Bahkan
pengadilan agama beberapa waktu lalu juga mereka sempat mengadakan beberapa pelatihan terkait dengan bidang hukum bisnis, karena ranahnya hukum bisnis ternyata sekarang udah masuk ke dalam bisnis syariah. Jadi perlu adanya updating pada hakim-hakim ini terkait dengan perkembangan hukum bisnis. Jadi prospek kerjanya sebenarnya luas, nggak terbatas hukum bisnis cuma di perusahaan nih, cuma kerja kantoran, cuma jadi mbak SCBD misalnya. Tapi ternyata banyak yang diperlukan. Bahkan di tempat-tempat magang kemarin, mungkin nanti kalau teman-teman mengalami MBKM ataupun magang mandiri, di beberapa kementerian pun banyak yang minta hukum bisnis karena mereka butuh terkait dengan updating regulasinya seperti apa. Itu sih. Baik Bu, ternyata memang cukup luas ya Bu untuk prospek kerjanya jika KBM Eva ada yang ingin mengambil konsentrasi hukum bisnis, dan ternyata tidak cuman hanya melulu dibutuhkan di perusahaan, ternyata jaksa hakim pun diperlukan dari hukum bisnis. Tadi juga Ibu sebutkan peneliti, juga pengacara private, konsultan, itu ternyata dibutuhkan di hukum bisnis juga. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya sedikit mau bertanya nih Bu, jika mahasiswa ingin mencoba magang mandiri, itu apakah perlu relevan Bu dengan konsentrasi yang diambil? Jika dia ingin mengambil hukum bisnis, apakah dia perlu mencari tempat magang yang memang relevan dengan konsentrasi yang diambil? Oke, untuk relevan atau enggaknya sebetulnya karena jenisnya adalah merdeka belajar sekarang, sebetulnya bebas-bebas aja. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan untuk linear, segaris, jadi diusahakan segaris. Karena untuk kita teman-teman terutama yang baru fresh graduate cari kerja di luar, pasti kan ada pengalaman kerja. Nah, perusahaan-perusahaan itu nggak melulu minta pengalaman kerjanya adalah dalam bentuk kalian sudah pernah menjadi pegawai di mana, tapi boleh pengalaman kerjanya itu magang di tempat apa. Nah, itu yang paling banyak dicari. Jadi biasanya kalau kalian misalnya pernah magang di bank, anggaplah bank X di bidang analis atau di bidang apapun, nanti kalau masuk ke dalam ranah yang sektor keuangan juga, itu akan menjadi nilai plus. Itu aja. Baik Bu, ternyata memang kalau diusahakan harus linear ya Bu, karena memang dilihat itu lebih ke tempat magangnya. Baik Bu, cukup menjawab, terima kasih ya Bu. Ibu, saya ingin bertanya pribadi dari saya nih Bu. Tadi kan saya mendengar hukum bisnis tuh ada kayak pemikiran, oh kalau misalkan lulusan dari hukum bisnis nih nggak cuma melulu lo jadi mbak SCBD ya kan. Nah, saya mau bertanya Ibu, kalau kira-kira bisa tidak ya Bu untuk lulusan hukum bisnis ini bekerja di bagian marketing? Jadi bukan melulu di bagian hukum, tapi dia akan bekerja di bagian marketing di suatu perusahaan gitu. Itu dimungkinkan karena beberapa perusahaan sekarang banyak yang buka di bidang tersebut. Bahkan ada beberapa perusahaan yang di sistemnya open recruitment melalui manajemen trainee ya, atau MT, itu juga dia butuh dari bidang hukum. Jadi mau dia hukum bisnis ataupun hukum perdata bisa masuk ke dalam bidang-bidang tersebut. Bahkan dulu kalau sebelum adanya hukum bisnis di angkatan saya kayaknya banyak beberapa yang dia masuk ke bank, dia di bukan teller ya, tapi diperbankan, tapi memang dia dari bidang hukum. Jadi bisa masuk ke hal-hal yang sifatnya perusahaan ataupun marketing dan lain-lainnya. Wow, berarti cukup luas nih Mel untuk prospek kerjanya. Pada tadi kita sudah mendengarkan nih teman-teman jawaban dari Bu Mutia terkait hukum bisnis, dan ternyata sangat menarik ya. Selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, Ibu Mutia kan sudah cukup lama menekuni hukum bisnis. Hal apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik dengan mata kuliah konsentrasi hukum bisnis? Oke. Kalau dibilang lama sih enggak ya, tapi lebih lama dari teman-teman sekalian. Cuma kalau dibilang tertarik atau apa yang membuat tertarik sebetulnya, dulu waktu saya kuliah teman saya pernah bilang yang paling gampang adalah pidana karena melek mata udah pasti banyak kasus di depan gitu. Tapi sekarang ternyata hukum bisnis sendiri nggak perlu kita cari-cari kemana-mana, sehari-hari belanja ke warung tuh udah masuk melakukan hubungan bisnis gitu. Jadi hubungan perorangan, kemudian hubungan-hubungan yang berkaitan dengan perbisnisan, terlebih lagi adanya kepailitan, banyak perusahaan-perusahaan pilot yang sekarang kalau prospek kerjanya di pengacara kemudian dikhususkan ke kepailitan, itu bakal penghasilannya lebih besar daripada pengacara yang publik bahkan. Nah, itu jadinya menarik perhatian saya untuk bagaimana caranya saya menekuni bidang yang sebetulnya sehari-hari juga saya alami gitu. Kalau dulu teman saya bilang, pidana tuh gampang, melek mata udah pasti tuh ada pencurian, ada pembunuhan, ada pelanggaran lalu lintas gitu kan. Tapi ternyata saya juga ngelihat, iya juga, hukum bisnis juga sama, kita belanja, uang prestasi selesai, ada masalah juga. Kemudian bahkan salah satu guru besar saya dulu
almarhum Prof. Erna Wijayanti bilang hukum itu panglimanya ilmu. Kita belanja ke warung, belanja gula setengah kilo aja udah pasti adanya hubungan bisnis. Ada muncul hubungan hukum, ada hak dan kewajiban. Saya punya kewajiban bayar, saya punya hak untuk terima gulanya. Penjualnya sebagai pelaku usaha punya kewajiban untuk menyerahkan barang, punya hak untuk menerima bayaran. Nah itu kan hal-hal simpel yang sebetulnya sesama dengan pidana melek mata udah pasti kita bisa mengalami ranah-ranah tersebut. Apalagi sekarang berkembangnya teknologi, udah banyak tuh perbankan digital. Sekarang kemana-mana harus nggak perlu ke cabang, bisa melakukan online. Kemudian perkembangan siber juga udah mulai berkembang pesat. Jadi kalau mungkin kayaknya di kurikulum lama ada konsentrasi HTI. Nah itu juga banyak yang kemudian HTI-nya diarahkan ke dalam hukum bisnis, bagaimana dia merekonstruksi hubungan-hubungan bisnis terkait dengan perbankan, kemudian finansial teknologi juga sama. Jadi kalau saya tertariknya karena ya sama aja dengan hukum pidana melek mata, ini kita udah bisa masuk nih ke ranah hukum bisnis gitu. Ternyata kita melakukan jajan atau belanja itu sudah termasuk ke ranah berbisnis lah ya Bu. Saya jadi ikutan tertarik nih teman-teman ke konsentrasi hukum bisnis. Nah, mungkin saya izin lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Adakah tips dan trik dari Bu Mutia sendiri untuk mahasiswa nih mungkin yang masih banyak yang bingung, apalagi buat teman-teman semester 3 nih, aku sama Katie masih bingung buat ngambil konsentrasi peminatannya Bu. Adakah tips and triknya boleh dari Ibu? Oke, kalau tips and tricksnya sebetulnya harus nggak boleh ikut-ikutan temen ya sebenarnya ya, karena nanti niatnya di akhirnya beda nih. Kayak tadi ya, kasus-kasus ngajuin judul, kasus-kasus yang udah ada ataupun judul-judul yang sebetulnya ibaratnya basi. Jadi kalau tipsnya harus dari diri sendiri, kemudian harus dipikir lagi kira-kira saya abis ini mau apa nih gitu. Kalau dia udah digadang-gadang sama orang tuanya lulus harus ikut CPNS ya, nah itu baru pikirin lagi nih kira-kira apa arahnya. Atau misalnya udah punya minat, kayaknya nanti saya mau nyoba di bidang apa, berarti dia harus tekuni bidang tersebut. Ini nggak cuma hukum bisnis sebetulnya ya, maksudnya di bidang manapun, mau di hukum HTN, HAN, dan lain-lainnya, itu harus dipikirkan nantinya mau ke arah mana. Jadi jangan coba-coba sekarang hukum bisnis aja deh, tapi pas tengah-tengah ternyata saya mau pindah konsentrasi, boleh nggak? Nah itu yang bikin sebetulnya dari dirinya sendiri belum ada. Jadi harus ditekankan dulu dari dalam diri sendiri, kira-kira alasannya apa nih. Kalau misalnya kayak tadi kan saya udah punya alasan, saya melek mata, udah masuk nih ke ranah bisnis. Nah teman-teman juga harus punya itu. Mau bilang enggak, yang dibilang Bu Mutia melek mata sebenarnya kita mau bayar parkir masuknya ke perdata, ya nggak apa-apa gitu kan. Atau misalnya nih di sebelah rumah ada pembangunan gak selesai-selesai terkait dengan perizinan, mau masuk HAN, ya nggak apa-apa. Jadi harus dilihat lagi kira-kira yang paling relate dengan kehidupan teman-teman sekarang itu di bagian mana. Karena ini kan ujung-ujungnya adalah untuk mempermudah diri teman-teman sekalian kan, jangan mempersulit dengan si Amel masuknya hukum bisnis sih, ikut ya jangan kayak gitu juga. Jadi itu hukum internasional mahasiswa cuma 2, malas ya jangan kayak gitu juga. Jadi kalau memang minatnya di situ, diambil aja. Baik Bu, jadi kuncinya jangan ikut-ikut temen dan emang fokuslah kita mau jadi apa ke depannya, difokuskan memilih konsentrasi tersebut. Nah saya izin bertanya lagi nih Bu, saya pernah dengar kalau konsentrasi itu tidak menentukan nanti kita kerjanya mau jadi apa. Jadi kan kalau kita lulus emang sebagai sarjana hukum gitu, jadi secara umum lah rata sarjana hukum. Apakah betul Bu, jadi kayak kalau misalnya kita ngambil konsentrasi perdata saat kuliah, tapi kan kalau konsentrasi perdata tuh identik dengan ingin menjadi notaris. Nah, tapi ketika kita sudah lulus nanti kita tiba-tiba mau jadi jaksa, itu apakah bisa Bu? Oke, kalau terkait dengan itu, jadi awal mulanya beberapa mata kuliah di hukum bisnis ini ada. Kalau teman-teman perhatikan sekarang di kurikulum baru ada mata kuliah kalau nggak salah pengangkutan, kemudian asuransi, kemudian perusahaan, investasi, pasar modal, ada lagi surat berharga kalau nggak salah. Itu adalah sebagai jawaban dari teman-teman alumni. Jadi kalau perumusan kurikulum itu kita ada beberapa tahap, jadi nggak serta-merta kurikulumnya bosan nih ganti, nggak gitu. Tapi kita harus menjaring dari beberapa stakeholder, dari beberapa teman-teman alumni, itu yang paling penting. Kemudian dari masyarakat sekitar juga kita kumpulkan, kita ambil sampel misalnya dari Pak Lurah atau dari mana, kira-kira yang dia butuhkan itu adalah orang-orang bidang apa.
Nah, si hukum bisnis ini jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman alumni, karena waktu itu salah satu alumni angkatan 2000 kuliahnya 2016 itu pernah dia kerja di salah satu law firm. Dia law firm bisnis, hukum bisnis maksudnya. Jadi dia berkecimpung di bidang kayak perusahaan, kemudian bagaimana dia caranya untuk membuat perusahaan ini menjadi PT terbuka atau perusahaan terbuka, kemudian bagaimana terkait dengan saham dan lain-lainnya. Terus dia bilang, ini dalam bahasa senior junior ya ke saya ya, dia bilang gini, "Kak, kenapa ya dulu gue nggak diajarin tentang mata kuliah investasi? Gue jadi nggak ngerti nih kayak gini-gini, bagaimana caranya perusahaan ini bisa go public, bagaimana caranya perusahaan ini bisa dan lain-lainnya." Nah itu yang kemudian kita tampung, kita masukkan ke dalam kurikulum. Jadi nggak serta-merta kemudian yang konsentrasi hukum bisnis cuma bisa kerja di perusahaan. Tapi ternyata dia konsentrasi bukan hukum bisnis, dia waktu itu konsentrasi hukum perdata. Jadi dia butuh untuk mata kuliah dasar yang sebetulnya dibutuhkan di dunia luar. Kemudian ada lagi yang dia selama kuliah ambil tadi perdata, dia masuk ke dalam jaksa, bisa juga. Kemudian ada juga yang udah jadi hakim, itu juga ada. Jadi beberapa lulusan ataupun alumni itu nggak memandang konsentrasi, karena memang luarannya adalah tadi konsentrasi hukum biasa. Nah nanti tapi itu dibutuhkan untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk menjadi akademisi. Kalau akademisi itu udah pasti harus inline. Makanya kalau tadi teman-teman mungkin sebutkan riwayat pendidikan saya dari perdata bisnis, karena harus inline. Karena kalau nggak inline nanti akan kesulitan untuk mengajukan guru besar ataupun ke pangkat-pangkat yang lebih tinggi di bidangnya. Itu sih. Wah baik, ternyata seperti itu ya Bu. Ternyata memang tidak harus sesuai dengan konsentrasi yang kita ambil bisa masuk ke prospek kerja mana saja. Cuman jika emang ingin jadi akademisi itu memang harus linear. Baik Bu, mungkin itu beberapa pertanyaan dari KBM Eva dan beberapa pertanyaan juga nih tadi dari aku sama Katy yang sekaligus menutup podcast Siniar Hukum kali ini yang membahas mengenai konsentrasi hukum bisnis. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu tadi tuh dijelasin ada definisi, ruang lingkup, juga mata kuliah apa saja yang menjadi syarat. Salah satunya yaitu hukum dagang. Juga tadi dijelaskan oleh Bu Mutia persamaan dan perbedaan antara hukum bisnis dengan hukum perdata. Juga tadi ada rekomendasi jurnal atau artikel dan mungkin tips-tips juga dari Bu Mutia tadi yang bisa berguna banget buat kalian untuk menunjang pembelajaran nantinya buat jika kalian ingin masuk untuk ambil konsentrasi hukum bisnis. Terima kasih banyak kepada Bu Mutia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dalam Siniar Hukum 2024. Terima kasih juga kepada teman-teman bidang akademik dan profesi hukum. Lalu terima kasih juga kepada para penonton setia YouTube BEM FH UPN Veteran Jakarta. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Siniar Hukum selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya and see you next time.